virtual machine. Di bab pengenalan ini, kita akan belajar mengenai apa itu virtual machine, kemudian arsitektur yang akan digunakan di dalam virtual machine. Nah, nanti kita akan mencoba mendownload dan menginstal VirtualBox maupun VMware. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu virtual machine. Virtual machine adalah sistem operasi yang diinstal di perangkat lunak atau software untuk meniru perangkat keras atau hardware. Di layar teman-teman sudah terdapat dua buah gambar arsitektur, di mana gambar yang sebelah kiri adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Bisa dilihat gambar paling bawah terdapat hardware seperti storage, compute, memory, network, dan sebagainya. Di atasnya terdapat OS, kemudian aplikasi. Bisa diibaratkan hardware ini adalah laptopku. Di laptopku terinstal OS yang dimana aku menggunakan operasi sistem Windows dan kemudian aku menginstal beberapa aplikasi-aplikasi. Nah, itulah arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Sekarang teman-teman bisa pindah ke gambar yang sebelah kanan, yaitu arsitektur menggunakan virtual machine. Bisa dilihat gambar paling bawah hampir sama dengan gambar yang sebelah kiri, yaitu gambar arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Bedanya adalah di atas OS terdapat hypervisor. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu hypervisor, hypervisor merupakan sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat virtual machine. Jika teman-teman sudah mendownload hypervisor, maka teman-teman akan bisa membuat virtual machine. Nah, teman-teman dapat membuat lebih dari satu virtual machine loh, tetapi tergantung dari storage laptop kalian. Jika storage laptop teman-teman besar, maka teman-teman bisa membuat beberapa virtual machine. Di virtual machine, jika kalian amati, terdapat hardware seperti storage, compute, memory, network, dan sebagainya. Tetapi hardware tersebut adalah hardware virtual. Jadi, virtual machine ini diibaratkan komputer virtual kita. Pada komputer kita terinstal yang namanya hypervisor. Kita bisa membuat virtual machine atau komputer virtual, di mana hampir sama dengan komputer kita. Terdapat hardware, ada OS, kemudian kita bisa install aplikasi dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu arsitektur virtual machine. Di layar kalian sudah terdapat dua gambar. Gambar pertama ada bare metal arsitektur atau type 1 hypervisor. Kemudian pada type 2 hypervisor ada hosted arsitektur. Nah, jadi apa sih perbedaannya dari dua gambar tersebut? Pada bare metal arsitektur, setelah hardware, kita bisa langsung menginstal hypervisor, dan teman-teman juga bisa langsung membuat banyak virtual machine. Pada bare metal arsitektur itu, hypervisor yang sering digunakan biasanya ada VMware FXI, kemudian ada Proxmox. Tetapi bedanya jika VMware FXI ini berbayar, sedangkan Proxmox itu open source, jadi gratis. Nah, kemudian kita masuk ke type 2 hypervisor, ada hosted arsitektur. Jika dilihat perbedaannya, pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi sebelum hypervisor pada hosted arsitektur, kita diharuskan untuk menginstal yang namanya host OS terlebih dahulu. Di mana setelah host OS kita baru bisa menginstal hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan hosted arsitektur ini biasanya ada VMware juga. Tetapi VMware yang di sini adalah VMware Workstation. Kemudian ada VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, jika VMware Workstation ini berbayar, sedangkan VirtualBox itu open source. Oke, setelah teman-teman sudah mendownload hypervisor, maka teman-teman bisa langsung membuat virtual machine. Dan teman-teman juga bisa membuat banyak virtual machine. Tapi tergantung dari kapasitas yang dimiliki laptop teman-teman. Pada hosted arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Bisa digunakan ketika kita ingin belajar mengenai virtual machine maupun mencoba virtual machine. Nah, itu biasanya menggunakan hosted arsitektur. Kemudian kita masuk yang ketiga, ada download dan install VirtualBox. Video kali ini kita akan menggunakan type 2 hypervisor, yaitu hosted arsitektur. Di sini hypervisor yang sering digunakan itu biasanya ada VirtualBox, kemudian VMware Workstation.
Nah, kali ini kita akan mencoba mendownload salah satunya, yaitu VirtualBox. Oke, langsung saja teman-teman bisa klik aplikasi pencarian seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Langsung saja kita ketikkan download VirtualBox. Oke, bisa langsung diklik ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih download Oracle VM VirtualBox. Langsung saja kita klik. Nah, ini udah ada tampilan webnya ya. Kali ini teman-teman diharuskan memilih host OS yang digunakan oleh laptop atau komputer teman-teman. Di sini aku pakai host OS Windows, jadi aku klik yang Windows host. Bisa dilihat yang sebelah sini sudah terinstall langsung VirtualBox. Jika teman-teman sudah selesai mendownload VirtualBox, maka teman-teman bisa langsung ke File Explorer, kemudian cari history yang teman-teman barusan download VirtualBox. Nah, ini aku udah ada software-nya yang aku taruh di local disk. Langsung saja kita install VirtualBox-nya. Nah, sudah terlihat kan tampilan penginstalannya seperti apa. Kita langsung aja klik Next. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tempat penyimpanan untuk VirtualBox. Kemudian kita bisa langsung Next. Kita bisa klik Yes. Yes lagi. Nah, Next. Install. Nah, jika teman-teman baru awal melakukan penginstalan VirtualBox, biasanya dimintakan permission untuk mendownload atau mengupdate network adapter. Sebaiknya teman-teman ikuti saja apa petunjuknya dan mengupgrade ataupun mendownload network adapter. Nah, ini bisa langsung dicentang Start Oracle VM VirtualBox-nya, kemudian klik Finish. Nah, ini dia tampilan VirtualBox-nya. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan dari VirtualBox. Mungkin nanti selanjutnya kita akan mencoba mendownload dan menginstal VMware. Pada pembahasan yang sebelumnya, teman-teman mungkin sudah mendownload dan menginstal VirtualBox. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mendownload dan menginstal hypervisor VMware. Bisa dilihat VMware ini merupakan salah satu hypervisor yang digunakan di hosted arsitektur. Oke, jadi teman-teman bisa langsung buka browse pencarian, kemudian teman-teman bisa menggunakan Mediacom maupun Microsoft Edge. Di sini aku menggunakan Microsoft Edge. Kemudian teman-teman langsung ketik aja download VMware. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung klik link yang ini. Jadi sebelumnya perlu teman-teman ketahui VMware ini berbayar, tetapi kita bisa menggunakan trial 30 hari. Karena kita di sini mau belajar VMware, kita bisa menggunakan trial selama 30 hari. Dan itu juga sudah mendapatkan full akses ya teman-teman. Di sini jika teman-teman menggunakan host OS Windows, teman-teman bisa langsung klik yang ini, dan kemudian jika teman-teman menggunakan host OS Linux, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, kebetulan di sini aku menggunakan host OS Windows, jadi aku klik yang ini. Ini dia VMware-nya sudah selesai terdownload, kemudian kita akan install VMware-nya. Nah, kemudian kita klik saja Next, kemudian checklist agreement-nya, kemudian klik Next, klik Next lagi, kemudian kita checklist yang ini, lalu kita Next, kemudian kita Next lagi, setelah itu klik Install. Kemudian jika sudah, kita klik Finish. Nah, ini dia tampilan VMware-nya, tapi sebelumnya aku udah pernah download VMware, dan ini datanya masih ada. Nah, itu dia tutorial mendownload dan menginstal VMware. Nah, itu dia penjelasan-penjelasan materi di bab pertama. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!